Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para subscriber dimanapun berada. Di video kali ini saya ingin menjelaskan dan juga menerangkan serta mentutorialkan kepada teman-teman semua cara mengatasi sepeda motor Beat yang ada kendala di bagian bak CVT ini. Ini ya, pas dia hidup ini dari masalah sepeda motor yang satu ini, yaitu ketika dia hidup seperti ini dia normal, namun ketika kita gas di tarikan awal dia bunyi letak-letak gitu, agak ada bunyi kasar sedikit di bagian CVT sini. Nah, dan juga di bagian rumah roller juga ada masalah, juga ada sedikit bunyi. Jadi untuk kejelasannya dan apa aja yang perlu kita perbaiki, kita next lanjut ke pembongkaran. Nah, oke, di sini udah kita bongkar ya, kita lakukan pembongkaran dan masalahnya sudah kita temukan, yaitu bagian dari sini CVT-nya itu ada masalah, itu baling oleng perputarannya di sini. Di bagian loncengnya ini perputarannya oleng, yang diakibatkan oleh mur yang menceng pemasangannya dari sebelumnya nggak teliti ataupun macam mana. Yang jelas bagian mur ini itu bermasalah. Ini ya, bagian mur ini bermasalah, entah itu kesalahan dari mekanik yang terdahulu atau ini murnya memang udah bermasalah. Ini kelihatan ya. Lebih jelasnya kita tengok di sini atau di bagian sini. Nanti teman-teman bisa perhatikan ketika saya putar seperti ini kelihatan mencengnya ya, seperti ini. Nah, ini, dan cek bagian sini itu kelihatan. Nah, ini ya, kurang jelas, namun kelihatan di sini oleng, perputarannya nggak rata, namun dia perputarannya oleng seperti ini. Nah, padahal di bagian loncengnya ini kelihatan masih baru. Ini saya lepas terlebih dahulu ya, saya lepas. Nah, ini murnya. Nanti perlu kita lakukan pengamplasan di bagian yang sisinya lebih tebal ataupun lebih dalam. Nah, ini nanti kita lakukan pengamplasan agar dia rata sesuai dengan kerataan di bagian sini. Nah, nanti kita tunjukkan tutorialnya. Nah, ini ya, ini kelihatan masih bagus dan nggak begitu lama baru diganti. Namun apabila di bagian sini, di bagian mur sini, ini juga baru ya, namun di sini kayaknya grace-nya masuk bagian sini atau pelumasnya nyampe bagian sini. Nah, itu kesalahan juga ya. Nah, apabila di bagian sini, di bagian murnya ini itu nggak rata, jadi perputaran dari di bagian loncengnya ini juga nggak rata, tentunya mengakibatkan getaran yang mengakibatkan menimbulkan suara seperti yang kita dengarkan sebelum kita lakukan pembongkaran tadi. Nah, itu masalah yang ditimbulkan dari benda ini apabila dia pemasangannya nggak pas ataupun perputaran di bagian loncengnya ini nggak rata, itu menimbulkan getaran karena dia mutarnya nggak rata. Udah pasti di bagian sini, di bagian kelahar ini juga baru. Ini ya, di bagian sini tentunya nggak akan tahan lama apabila di bagian sini dia oleng seperti tadi ataupun perputarannya nggak rata seperti tadi. Di bagian lahar sini ataupun komponen kelahar-kelahar bambu yang masih bersangkutan sama as bagian sini, itu udah pasti nantinya akan cepat rusak, haus ataupun bahkan pecah dan menimbulkan suara yang lebih besar dari yang kita bayangkan ataupun dari yang kita dengarkan di sepeda motor ini sebelumnya. Nah, buat teman-teman semua yang motornya masalahnya di tarikan awal ataupun di RPM bawah baru mau ngegas itu bunyi tek 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 tek, ya agak bunyi sedikit masih halus, sebaiknya teman-teman semua segera perbaiki bagian sini. Mana tahu teman-teman baru lakukan pembongkaran bagian CVT, terus lanjut dipasangin, bawa pulang beberapa hari itu bunyi. Alangkah baiknya teman-teman semua bawa kembali ke mekaniknya dan keluhkan suara yang sedikit kecil. Jangan biarkan itu terlalu lama, nanti berakibat kelahar-kelahar di bagian dalam sini yang masih bersangkutan sama as ini itu
kembali bermasalah ataupun bermasalah lebih parah. Jadi teman-teman semua ingat, masalah yang dapat ditimbulkan oleh kemencengan pemasangan dari mur ini yaitu kelahar di bagian yang masih bersangkutan sama as CVT ini, itu berakibat fatal ataupun berakibat nanti dia akan mudah haus atau oblak dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman semua, setelah melakukan pembongkaran bagian sini, berhati-hati, perhatikan juga perputaran ini jangan sampai dia nggak rata seperti ini. Apabila nggak rata, nanti berakibat suara bunyi yang awalnya nggak terlalu kasar, namun lama-kelamaan 1 bulan 2 bulan habis pemasangan nanti akan berakibat suara yang lumayan kasar di bagian belakang sini. Nah, jadi solusinya gimana buat tutorial teman-teman semua? Ini lantaran di bagian sini masih baru diganti dan di bagian dalam sini ini kita cek ya, suara yang ditimbulkan tadi. Nah, ini loncengnya tadi. Nah, di bagian sini ini lahar bambu yang di dalam sini juga barusan diganti, sepertinya udah diganti juga sebelumnya. Jadi sepertinya pemasangan ini, setelah lakukan penyerpisan bagian sini, pemasangannya murnya itu entah menceng atau memang murnya udah bermasalah, itu kurang tahu juga ya. Di bagian kampas ataupun batu close-nya ini juga masih baru. Jadi kecurigaan saya bisa jadi tadinya dipaksain ataupun pelepasan atau pemasangan dari murnya itu nggak bagus ataupun nggak rata ya. Saya nggak menyalahkan juga, bisa jadi murnya juga bermasalah. Jadi bisa jadi itu yang menyebabkan dari sepeda motor ini kasar. Nah, lanjut kita pemasangan ini dan cara mengatasinya. Next, di bagian sini kita pasangkan murnya. Nah, ini ya. Coba kita lakukan dibalik arah teman-teman, yang arah ujung ke bagian belakang. Nah, lanjut juga teman-teman buat pengetesan bisa cek seperti ini. Ini saya gunakan kaleng dari Keriting Deng, cara manual buat teman-teman semua. Jadi masukkan bagian sini, masuk bagian sini dan lanjut putar. Nah, ini ya, padat di bagian di sini, dia ada kelonggaran di bagian sini. Namun ketika kita putar bagian sini dia agak padat. Nah, bagian sini. Jadi kita tandai sebelah sini dia padat. Jadi kita lakukan pengamplasan di bagian sini. Kita lakukan pengamplasan. Ini cara mudah dan juga cara murahnya ya. Seperti ini ya. Ini sebelah sini sudah saya lakukan pengamplasan dan kembali kita tes agar dia tidak terlalu berlebihan, nanti terlalu parah untuk diamplas, nanti malah sebelah sini yang agak rendah. Jadi kita lakukan pengetesan kembali buat pengecekan apakah udah cukup apa belumnya. Nah, sebelah sini ya masih sedikit kurang di bagian sini. Jadi kita tandai kembali, lanjut kita lakukan pengamplasan. Nah, ini udah cukup ya, udah cukup, udah rata. Ini udah rata, buat nomornya ini udah
cukup rata ya. Nah ini, jadi lanjut kita pengencangan di bagian murnya ini, dan kembali kita pasang baknya, kita tes gimana hasil dari kinerja kita kali ini, dan juga pengetesannya apakah udah normal. Oke, next kita ke pemasangan. Ini buat kelahar 6002 nya ataupun kelahar di bagian baknya ini, saya cuman berikan grease-nya aja ataupun pelumasnya aja atau gemuk buat melumasi ini, karena dia agak kasar suaranya ya, agak berisik. Jadi ini mudah-mudahan masih padat, dan saya coba tes dulu. Nanti kalau umpamanya bermasalah baru saya ganti bagian ini, karena kelaharnya kebetulan nggak ada dan udah agak sore juga buat nyari bagian atau buat nyari kelahar ini. Jadi saya pakaikan grease, dan juga sepeda motor ini saya gantikan ini rollernya. Rollernya juga saya ganti. Ini udah saya lakukan pergantian di bagian rollernya. Nah itu ya, jadi buat pergantian roller saya nggak videokan karena untuk mempersingkat waktu juga. Jadi cukup mentutorialkan suara berisik atau bising atau bunyi cetak pas di RPM bawah ke atas ataupun di gas awal dari sepeda motor ini, yaitu pengaruh dari bagian getaran ini. Nah oke, dan di bagian sini untuk laharnya masih bagus, namun untuk besar di bagian ini udah oblak apa belumnya saya belum tes. Saya coba teskan pasang terlebih dahulu dan cek apakah masih bunyi atau enggaknya, atau bagian di sini udah kedengaran ada bunyi. Nanti saya akan lakukan pergantian di bagian ini. Saya juga akan tutorialkan buat ganti lahar ini nantinya, cara manualnya juga saya tutorialkan, namun di sepeda motor lain. Oke, kita lanjut pemasangan dan pengetesan. Jangan lewatkan video ini. Ini ya finishingnya, buat suara udah halus, sedikit bunyi di bagian lahar sini itu udah hilang. Itu karena tadi udah saya kasih grease ataupun gemuk ataupun pelumas di bagian lahar sini, dan di bagian dalam juga udah diberi pelumas di bagian CVT tadi. Dan yang diganti di bagian CVT itu nggak ada ya, nggak ada pergantian di bagian CVT, cuman dikasih grease ataupun pelumas saja, dan juga pengamplasan di bagian mur tadi. Itu aja ya. Dan di bagian roller tadi pergantian roller, kita ganti rollernya. Jadi teman-teman bisa lakukan cara yang sama seperti yang saya lakukan untuk proses ataupun untuk motor yang masalahnya sama seperti video saya kali ini. Ya, yang sama yang masih bisa diperbaiki ya. Kecuali yang laharnya udah oblak parah, bunyi diputar ban belakang dia udah bunyi, memang bunyi kasar. Jadi lahar bagian bak sini diganti aja, atau lahar bambunya udah kena, udah bermasalah, diputar aja bannya udah bunyi. Jadi teman-teman bisa cek bagian lahar bambu, lahar semua di bagian CVT ataupun bearing di bagian CVT-nya. Teman-teman perlu cek, perlu ganti, pastikan semuanya aman, baru teman-teman bisa melakukan pengamplasan. Dan cek juga di bagian pulinya tadi ataupun bagian CVT-nya tadi, cek apakah perputarannya itu enggak rata. Umpamanya emang enggak rata dan yang lain bearing atau laharnya itu aman, teman-teman bisa lakukan pengamplasan seperti yang saya lakukan tadi. Itu anjuran saya ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah paham ataupun salah kiprah dari video saya ini. Bang, saya lakukan pengamplasan kok malah tambah parah gitu nantinya kan. Nanti teman-teman bisa cek juga di bagian bearingnya ataupun bagian lahar bambu serta lahar di bagian bak sini. Nah itu ya, ini pengetesannya. Itu ya, aman ya. Buat sepeda motornya udah aman dan nggak ada bunyi pas di RPM bawah naik ke atasnya, itu nggak ada bunyi. Yang sebelumnya tek gitu ada bunyi. Nah, semoga bermanfaat video saya kali ini. Terima kasih banyak udah hadir di video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah sini.
agar tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Jadi sebelumnya jangan lupa subscribe.